Shalom, salam damai untuk kita semua, Jemaat Grace Banting. Terima kasih karena memberi peluang kepada saya untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga ke-8. Saya akan mulai pembacaan ini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anakku." Ayat yang terakhir. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Semoga ayat firman Tuhan ini memberkati kita semua dan memberi pengharapan kepada kita oleh janji-janji Allah. Terima kasih, semoga kita semua diberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Selamat pagi Jemaat Grace Banting. Terima kasih karena memberi peluang untuk membacakan ayat firman Tuhan. Ayat pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dalam Yohanes 10 ayat 10 hingga 18. Ayat 10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." 12, "Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, mereka meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu." 13, "Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memerhatikan domba-domba itu." 14, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." 15, "Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Ayat 16, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dalam satu gembala." 17, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali." Ayat terakhir, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Terima kasih
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Grace Banting. Ayat pembacaan firman pada hari ini diambil dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 hingga 16. Saya baca, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara dengan perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan orang yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Jemaat Grace Banting. Ayat firman kita pada hari ini diambil di dalam Matius 7 ayat 7 hingga 14. Saya baca, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang memperbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 13. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan,
dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14 ayat terakhir, karena susahlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Jemaat Grace Banting yang terkasih, dan selamat pagi dimanapun kita berada dan apa yang kita lakukan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi kita semua. Ya, ayat bacaan kita pada pagi ini yang terambil dari Lukas 3 ayat 1 hingga 9. Dan tulisan besarnya di sana adalah Yohanes Pembaptis. 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintah Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria dan Trakonitis, dan Lisanias raja Abilini. Kedua, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, yaitu anak Zakaria, di padang gurun. 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. 5. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Keenam, dan semua yang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. 9. Kapak sudah tersedia bagi akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sekian, terima kasih ayat bacaan kita pada pagi ini. Semoga memberkati, Tuhan menyertai dan melindungi kita semua pada hari yang baik ini. Salam. Salam, selamat pagi. Selamat menerima hari yang baik dan bangun pagi dari tidur kita pada pagi hari ini. Ayat bacaan kita pada pagi ini yaitu dalam 1 Timotius 6 ayat 2 hingga 10. Begini bunyinya ayat yang di atas, yaitu mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Nomor 2. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. 6.2b.
Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. 4. Ia adalah seorang yang belagak, tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga. 5. Percengkokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang terakhir, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya ulangkan ayat 10 lagi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu saja ayat kita pagi ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom Jemaat Kris Banting, selamat malam Jemaat Kris Banting. Pembacaan ayat pada malam hari ini 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Tajuk Antikristus. Ayat pertama ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulutnya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulutnya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka
kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Ayat yang terakhir, ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Haleluya. Shalom, selamat pagi Jemaat Kris Banting. Saat pagi hari ini pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Tajuk besar: orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Ayat yang pertama yaitu ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat yang 8. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ayat yang ke-9. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pergunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Ayat yang ke-10. Seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan mereka yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat yang ke-12. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ayat yang ke-13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ayat yang ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-15. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati.